Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tembe Siroh. Saya dari mahasiswa Ilmu Komputer, Sistem Informasi semester 6. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek saya, yaitu penelitian tentang rancang bangun aplikasi presensi kampus online berbasis QR Code dengan fitur sesi dosen dan pencatatan izin mahasiswa menggunakan Flutter dan Firebase. Nah, jadi di sini saya membuat aplikasi mobile ya menggunakan Flutter, kayak aplikasi absen gitu ya, absen online berbasis QR code. Oke, di sini ada latar belakang ya. Nah, jadi latar belakangnya presiden perkuliahan tuh kayak bagian penting ya dari kegiatan akademik. Nah, tapi sistem presensi manual itu masih punya beberapa kendala ya, kayak proses recapnya yang sangat lama ya, juga rawan kesalahan di bagian pencatatan, dan juga datanya itu tidak secara langsung atau real time ya. Nah, makanya itu dan ada juga ya potensi titip absen pada mahasiswa yang nakal ya. Nah, jadi oleh karena itu saya setelah penelitian ini ya, saya tuh sadar loh kalau ini tuh dibutuhkan nih aplikasi presensi online ya berbasis mobile ya menggunakan Flutter yang dapat membantu mahasiswa seperti saya sendiri ya, dosen dan juga admin dalam proses pencatatan kehadiran secara cepat, aman, dan struktur tentunya. Dan juga ini ada tampilannya ya, tampilan-tampilan dari aplikasi rancangan prototipe saya yang sudah bisa dikatakan hampir selesai ya seperti itu. Oke, di sini selanjutnya ada yang namanya identifikasi masalah. Nah, jadi masalah apa sih? Kenapa saya bisa membuat aplikasi ini? Nah, ini ada beberapa masalah ya. Yang pertama, saya tuh melihat ya pada saat saya penelitian ke kampus Uniba, tepatnya ya, kan ini objeknya kampus Universitas Bina Bangsa. Nah, yang pertama itu ada presensi masih manual. Nah, jadi saya kan ngerasain juga ya kayak dipanggil satu-satu itu kayak kurang efektif aja di zaman yang serba canggih kayak gini ya, di 2026. Kayak dipanggil namanya misalnya Aji Rohmana Kahimimasi. Nah, kayak gitu kan dipanggil lama. Itu kayak kurang aja sih. Ya walaupun udah ada online juga ya. Uniba ini udah ada online, tapi onlinenya itu jarang dipakai. Nah, itu saya itu kayak mikir, ini kalau ada kenapa jarang dipakai ya? Berarti kurang bagus lah ya, kurang dimaksimalkan. Jadi makanya kayak nggak dipakai kayak gitu mungkin ya. Nah, dan juga data kehadirannya itu belum bisa dipantau secara real time. Jadi kayak gimana ya, kayak ya nggak langsung gitu tuh, kayak kurang cepat aja. Nah, juga masih ada potensi titip absen nih, terutama pada mahasiswa nakal kayak Aji, biasanya itu Pais tuh ya Pak, absen. Pokoknya itu yang mahasiswa nakal tuh suka titip absen. Nah, itu masih ada. Nah, dengan adanya aplikasi yang saya buat ini, ya insya Allah lah untuk kayak skema-skema case kayak titip absen, yang kecurangan mahasiswa. Soalnya kan saya mahasiswa juga ya, jadi saya tahu nih kecurangan celah-celah apa aja sih. Jadi saya hindarkan lah ya seperti itu. Nah, juga ada pencatatan izin mahasiswa belum terpusat. Jadi kayak izin mahasiswa nih kayak masih kasih izin di WA, izin Pak, kayak template aja gitu tuh, kata-katanya izin Pak, saya ada ini Pak, saya ada ini. Jadi kayak kurang aja gitu. Nah, itu jadi saya buat sistemnya ada izin juga ya Pak ya, biar terpusat untuk aplikasi saya ini. Maaf saya geser Pak ya, nggak kelihatan. Yang selanjutnya itu ada belum ada sistem yang menggabungkan QR dinamis, sesi dosen, izin auto alpha, dan merekap laporan dalam satu aplikasi. Nah, jadi untuk aplikasi saya ini tuh QR-nya itu dinamis, yang artinya itu bisa berubah-ubah Pak dalam waktu 15 detik atau 15 second ya. Jadi kayak mahasiswa tuh nggak ada tuh bagi QR lewat WhatsApp, itu nggak bisa Pak, kayak gitu Pak, karena saya setting di sini setiap 15 detik sekali itu berubah-ubah data QR code-nya, jadi nggak bisa ya. Dan juga kalau mahasiswa nggak absen tuh atau nggak scan QR tuh bisa auto alpha dalam satu aplikasi ya Pak ya. Dan juga ada rekap laporannya, tentunya ini sangat penting banget ya. Oke, langsung lanjut aja di sini. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan dari project ya. Jadi untuk tujuan dari project saya ini ya, untuk saya ini yang pertama itu ada membuat aplikasi presensi kampus online berbasis QR code. Nah, yang pertama itu kita tuh ya saya buat ya aplikasi berbasis QR code ya, aplikasi ini. Nah, kenapa saya pilih QR code? Karena ini simpel, gampang, dan juga cepat tentunya Pak ya, dan juga ya pokoknya memudahkan lah ya. Nah, yang kedua ini ada memudahkan dosen membuka sesi presensi melalui QR dinamis. Ya, jadi dosen tuh gampang tinggal login ke akunnya, masuk ya, tinggal open aja sesinya seperti itu. Nah, nanti mahasiswa scan QR, situ sudah ada rekapnya semua mahasiswa, dia terlambat, izin atau alpha seperti itu. Yang tiga, memudahkan mahasiswa melakukan presensi dengan scan QR. Jadi mahasiswa tuh nggak usah kayak
Pak, saya belum absen Pak. Jadi nggak usah kayak gitu ya. Jadi kayak dosen open sesi nih sesuai mata kuliah jamnya, udah open sesi, dia taruh scan QR-nya di papan tulis, entah itu pakai di papan tulis bisa, atau maju satu-satu mahasiswa untuk nge-scan tuh bisa ya. Jadi mahasiswa tuh nge-scan ya. Dan juga untuk yang keempat ini ada menyediakan fitur pengajuan izin saat sesi aktif. Jadi mahasiswa tuh bisa ngajukan izin. Nah, jadi syarat ajukan izin mahasiswa itu yang pertama itu ada mahasiswa terdaftar dalam kelas itu. Nah, untuk mahasiswa terdaftar dalam kelas itu yang bisa melakukan itu tuh admin. Jadi admin tuh tugasnya mahasiswa ini terdaftar di kelas mana. Nah, admin yang ngubah-ngubah ya di kelas-kelasnya. Nah, kalau mahasiswa terdaftar di kelas itu dan mahasiswa dan mata kuliah pembelajaran itu aktif, nah mahasiswa itu bisa izin di situ. Nah, izinnya juga bervariasi ya, dan itu izinnya langsung masuk ke dosen ya, ke halaman dosen. Nah, dan juga yang terakhir nih ada menyediakan riwayat dan rekap presensi secara otomatis. Jadi kalau mahasiswa sudah izin hadir alpas macam itu ada riwayatnya ya. Jadi mahasiswa tuh tahu tuh, oh iya nih kemarin saya mata kuliah ini hadir atau izin atau alpas seperti itu ya. Dan juga ada rekap nih ada di dosen ya, di halaman dosen bisa rekap, bisa pilih juga cakupannya ya. Itu kayak tuh di sebelah kiri bisa lihat itu ada kayak semester aktif seperti itu, semester aktif tuh atau semester genap, ganjil seperti itu bisa dipilih ya cakupannya atau periode waktunya. Oke, next di sini ada teknologi yang digunakan atau framework atau teknologi lah ya yang digunakan saya dalam membuat atau merancang aplikasi presensi kampus online ini. Yang pertama itu saya menggunakan Flutter ya. Ini bahan utamanya Flutter, itu digunakan untuk membangun aplikasi mobile yang dapat digunakan oleh admin, dosen, dan mahasiswa. Nah, jadi 3 role ya, ada admin, dosen, dan mahasiswa. Nah, kenapa di sini saya menggunakan Flutter? Karena menurut saya Flutter tuh sangat-sangat amat simpel kalau untuk kita mendesain sebuah aplikasi terutama mobile ya Pak, itu sangat amat efektif lah ya, gampang, enak juga, Flutter simple ya, pokoknya seperti itu. Dan juga tentunya gratis ya, free ya, karena saya mahasiswa Pak. Yang kedua di sini ada Firebase Authentication, digunakan untuk proses login pembagian hak akses pengguna. Jadi saya outnya atau loginnya itu Firebase-nya itu saya menggunakan Firebase Authentication Pak ya, menggunakan Firebase dan tentunya gratis juga. Nah, ini untuk kayak loginnya, kayak mahasiswa login menggunakan NIM ya. Kalau udah login, nah loginnya masuk kemana? Ke halaman dashboard mahasiswa seperti itu. Kalau dosen menggunakan NIDN, ya login ke halaman dosen. Dan juga admin menggunakan email dan login ke halaman admin seperti itu. Ada pembagian hak akses penggunanya atau usernya. Yang ketiga di sini ada Cloudflare Store, digunakan secara database real time untuk menyimpan data pengguna, jadwal, sesi presensi, izin, feedback, audit log, dan perangkat login. Nah, jadi saya menggunakan Cloudflare Store atau penyimpanannya itu saya menggunakan Firebase, tapi untuk database-nya saya menggunakan Cloudflare Store. Nah, ini kenapa saya gunakan? Karena yang pertama gratis, yang kedua itu real time Pak ya, datanya itu enak banget untuk user. Nah, kayak jadwal, sesi presensi, atau izin, feedback, audit log, segala macam, perangkat login juga ada, karena saya memasukkan perangkat login ya di fitur aplikasi saya ini. Nah, jadi itu saya menggunakan Cloudflare Store karena datanya bisa digunakan secara real time, jadi enak banget dan juga gratis tentunya. Yang terakhir nih ada QR Code dinamis, digunakan sebagai media presensi yang diperbarui otomatis setiap 15 detik agar lebih aman. Jadi kalau dosen open QR seperti yang saya katakan tadi, open sesi lah ya. Nah, itu QR Code dinamisnya itu bakal berubah otomatis selama 15 detik sekali. Nah, kayaknya mahasiswa yang nakal tuh nggak bisa curang-curang kayak bagi-bagi QR Code di grup WhatsApp, itu nggak bisa Pak ya. Nah, di sini ada tampilan halaman login saya, profil mahasiswa ya, seperti ini ya. Ada informasi akun, keamanan akun, notifikasi, pusat bantuan tentang aplikasi, segala macam ya, seperti itu. Oke, next di sini ada aktor pengguna sistem. Nah, jadi ada aktor nih atau user ya. Nah, yang pertama itu ada dosen. Nah, jadi tugas dari dosen itu bisa melihat jadwal mengajar. Nah, jadi dosen itu dia login ya Pak ya, login menggunakan IDN, login. Nah, kalau sudah masuk ke akunnya, nah jadi admin tugasnya dia memasukkan nih dosen ini di kelas mana, ada jadwal mata kuliah apa. Nah, mata kuliahnya dibentuk dari admin, jadwalnya dibentuk, dan juga pokoknya dibentuknya semua tuh dari admin semua. Nah, jadi dosen tinggal masukkan NIDN. Nah, itu dia udah kelihatan tuh jadwal mengajarnya jam berapa, hari apa aja, itu udah kelihatan di situ. Dan juga dosen bisa membuka sesi presensi kalau jadwalnya sudah aktif sesuai jamnya. Dan juga nanti kalau sudah dibuka bakal menampilkan QR code. Dan juga dosen bisa memantau kehadiran, melihat izin mahasiswa siapa saja yang izin, dan melihat rekapnya kalau
presensi sudah ditutup atau sesi sudah ditutup. Oh iya, sesi ditutupnya itu bakal otomatis Pak ya, bisa otomatis bisa manual juga. Jadi dosen udah buka sesi QR, itu dia bisa otomatis nutup kalau sudah jamnya selesai. Nah, kalau mau manual juga, kalau mahasiswa semuanya sudah melakukan presensi, bisa ditutup manual sebelum jam selesainya, seperti itu. Oke, dan selanjutnya di sini ada mahasiswa. Tugas mahasiswa sih gampang ya Pak ya, kayak seperti tadi halnya dosen, jadi admin tuh tugasnya mengelola data pengguna kelas, mata kuliah, jadwal, peserta jadwal, feedback, audit log, dan laporan presensi. Jadi kayak mahasiswa ini sudah terdaftar di kelas mana. Jadi ya kalau sudah terdaftar di kelas ini, ada jadwalnya apa aja di kelas ini. Nah, mahasiswa bisa nge-scan, mengajukan izin, melihat status presensi, riwayat, profil, dan notifikasi. Oh ya, notifikasinya juga bisa di-push Pak ya. Jadi kayak misalnya mahasiswa nih terdaftar di kelas ini, udah download lah ya aplikasinya, misalnya di Play Store, nanti insya Allah lah ya bakal saya deploy. Nah, jadi misalnya dosen nih 10 detik ada mata kuliah dosen itu ya. Nah, nanti bakal muncul tuh di notifikasi HP-nya kayak presensi sebentar lagi gitu, 10 detik lagi bakal muncul. 10 menit ya, sorry Pak ya, 10 menit bakal muncul. Dan kalau sudah jamnya dan dosen membuka sesi atau open sesi, itu bakal ada notifikasi lagi di mahasiswa. Itu tergantung mahasiswanya Pak ya, mau ngaktifin notifikasi atau enggak, notifnya gimana, itu udah lengkap banget aplikasi saya ini Pak. Oke, next di sini ada alur sistemnya. Nah, yang pertama tuh ada admin. Ya, seperti kata saya tadi, admin tuh bisa menyiapkan data pengguna, kelas, mata kuliah, jadwal, dan peserta jadwal. Jadi admin tuh bisa mengelola data penggunanya kayak user mahasiswa itu apa, bisa lupa password juga. Mata kuliahnya, membuat mata kuliah baru, jadwal kelas baru, bentrok jadwal kuliah, segala macam Pak ya. Nah, itu admin bisa semuanya. Nah, dan juga kalau mahasiswa dan dosen lupa password, itu saya setting aplikasi saya ini seperti aplikasi ini Pak ya, Smart Campus Uniba. Jadi kalau lupa password, kita tidak bisa mengganti password, nggak bisa lupa password ya, nggak bisa forgot password. Jadi kita harus ke bagian tim IT atau bagian ya pokoknya bagian ke aplikasi yang ngurus aplikasi ini lah ya. Nah, jadi kita minta reset password dengan kita membawa KTM, KTP atau bukti mahasiswa kita ya Pak ya. Nah, itu nanti bakal dikasih password baru sama bagian tim IT-nya atau tim ya pokoknya tim yang melakukan hal tersebut ya Pak ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita ingat password sebelumnya, itu bisa ganti password di bagian tadi ya, di bagian mana sih? Profil, pengaturan tuh ada keamanan akun loh. Di situ bisa ya, Pak ya. Nah, selanjutnya ada dosen login dan membuka sesi presensi sesuai jadwal ya. Jadi dosen login seperti saya tadi, dan jadwalnya sudah dibuat dari admin ya. Nah, kalau sesuai jadwalnya, sesuai jamnya, itu bisa buka sesi atau open sesi. Yang ketiga, ini ada sistem membuat kode dinamis yang berubah setiap 15 detik. Jadi QR code yang sudah di open sesi itu bakal berubah secara 15 detik sekali ya Pak ya, itu otomatis. Nah, itu biar meminimalisir mahasiswa melakukan kecurangan yang nakal-nakal Pak ya, seperti Aji dan juga Pais. Nah, di sini ada 4 ya. Selanjutnya mahasiswa login dan membuka menu presensi. Jadi ya mahasiswa login, dia terdaftar di kelas mana dan dia bisa membuka menu presensi jika jadwalnya sudah aktif dan terdaftar di kelas itu. Selanjutnya itu ada mahasiswa memilih scan QR atau mengajukan izin. Tergantung nih mahasiswa mau hadir, kalau ada di kelas ya tinggal scan QR aja. Dan juga kalau mau izin misalnya di rumah ya bisa langsung ajukan izin seperti itu. Yang keenam ada sistem melakukan validasi data. Nah, kalau mahasiswa dan dosen melakukan hal tersebut Pak, jadi sistem tuh bakal memvalidasi data nih. Yang pertama validasinya tuh kayak mahasiswa ini nih benar gak sih dia di kelas ini, satu itu Pak ya. Yang kedua tuh mahasiswa ini sudah melakukan absensi atau belum. Nah, jadi kalau mahasiswa sudah izin Pak ya, sudah izin dia dan juga sudah izin, nah lalu dia mau scan QR nih, scan QR, nah itu bakal ditolak. Alasannya kamu sudah melakukan presensi izin pada mata kuliah hari ini, seperti itu, pada mata kuliah ini. Nah, selanjutnya kalau mahasiswa scan QR dan mahasiswa itu tidak terdaftar di kelas itu Pak, bukan bagian dari kelas itu, bakal ada status nanti ya, kayak Anda bukan bagian kelas ini atau ya pokoknya seperti itulah ya Pak ya, saya lupa Pak. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir ada status presensi tersimpan ke riwayat dan rekap. Jadi mahasiswa dosen itu setiap melakukan presensi atau open sesi itu bakal ada di riwayat Pak ya, dan juga bisa lihat di rekapnya. Nah, dosen tuh bisa merekap ya seperti saya tadi, pilih cakupan atau periode.
Oke, dan selanjutnya di sini ada fitur utama aplikasi saya. Nah, ini ada halaman mahasiswa ya, dashboard mahasiswa seperti ini Pak ya. Ada background newbie-nya juga, pokoknya udah modern banget ya aplikasinya, profesional juga. Di sini ada login berdasarkan role, seperti kata saya tadi, user itu bakal dibedakan menjadi 3 ya, mahasiswa, dosen, dan juga admin. Yang kedua, dashboard admin, dosen, dan mahasiswa. Ada dashboard ini, dashboard mahasiswa ya, dashboard mahasiswa, dashboard dosen, dan juga dashboard admin. Nah, yang ketiga itu ada kelola data pengguna kelas, mata kuliah, dan jadwal. Nah, ini fitur dari admin. Yang keempat, buka tutup sesi presensi. Nah, ini dari fitur dari role dosen. Yang kelima, QR code dinamis 15 detik seperti saya tadi, scan QR presensi, pengajuan izin mahasiswa, auto alpha saat sesi tutup. Nah, jadi kalau mahasiswa itu tidak melakukan apa-apa, dia tidak izin, dia tidak scan QR, nah pokoknya didiemin aja ya, mahasiswa terdaftar di kelas itu, dia diemin aja tidak ngapa-ngapain. Pada saat dosen membuka sesi dan dia tidak ngapa-ngapain dan juga terus selalu dosen menutup sesi, nah itu mahasiswa itu bakal dihitung alpha Pak secara otomatis karena dia tidak melakukan apa-apa, tidak izin, tidak juga scan QR, maka bakal dihitung alpha. Dan juga ada terlambat Pak ya. Jadi terlambat itu saya setting itu 10 menit Pak ya. Jadi dosen 10 menitnya itu dari mana dihitungnya? Jadi dosen ngebuka sesi misalnya di jam 1 pas lah ya Pak ya, di jam 1 siang pas. Nah, dosen buka sesi di 1 siang pas. Nah, jadi misalnya ada mahasiswa Aji, dia absensi atau scan QR di jam 1 lewat 10 menit. Nah, itu bakal dihitungnya terlambat di sistemnya. Dan juga di riwayatnya bakal terlambat, di rekapnya juga bakal terlambat. Itu otomatis Pak ya. Dan juga selanjutnya itu ada riwayat presensi mahasiswa. Di mahasiswa jadi bisa ngelihat riwayatnya ya, dia alpha. Dia bisa pencet juga detail ya. Jadi kayak, oh ini alpha kenapa nih? Gue kok alpha? Jadi pas dicek, oh iya mata kuliah ini. Nah, jadi itu ada detailnya Pak ya. Jadi nggak bakal ada pertanyaan seperti itulah ya. Aman banget. Nah, 10 ini ada rekap presensi dan ekspor laporan PDF dan Excel. Nah, jadi untuk dosen itu ada yang namanya rekap PDF Pak. Nah, PDF-nya itu udah lengkap banget ya, template-nya ada background Uniba segala macam tuh udah profesional banget lah pokoknya. Nah, dan juga bisa pilih cakupan ya per semester, genap, ganjil, per minggu, per bulan dan lain-lain sebagainya tuh bisa disetting sama dosen. Nah, dan juga kalau admin tuh lengkap banget ya. Admin tuh ada ada cakupan per fakultas, per jurusan, per mahasiswa, per sesi, per semester aktif, macam-macam Pak. Dan juga bisa Excel ya kalau admin ya, pokoknya lengkap banget. Jadi kalau dosen butuh file Excel atau file lengkapnya, datanya tinggal ajukan aja ke admin. Nah, nanti admin bakal kasih seperti itu. Selanjutnya di sini ada aturan status presensi ya, seperti yang kata saya tadi. Di sini ada hadir. Yang pertama tuh hadir tuh kalau mahasiswa nge-scan QR saat presensi aktif dan masih dalam batas toleransi, yang artinya masih dalam 10 menit ya, nggak lebih dari 10 menit yang seperti kata saya tadi. Terlambat. Nah, terlambat mahasiswa scan QR saat sesi aktif tetapi sudah melewati batas toleransi, yang artinya sudah dari 10 menit dari dosen open sesi. Yang ketiga ada izin, mahasiswa mengajukan izin saat sesi aktif dan terdaftar pada jadwal. Nah, mahasiswa terdaftar pada mata kuliah itu atau kelas itu dan dosen open sesi, nah mahasiswa bisa ajukan izin di situ. Yang keempat ada alpha. Alpha itu seperti kata saya tadi, mahasiswa tidak scan QR dan tidak mengajukan izin sampai sesi ditutup seperti itu. Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu aplikasi presensi kampus online berbasis QR Code dirancang untuk membantu presensi menjadi lebih cepat, aman, terstruktur dengan fitur QR Code dinamis, scan QR, pengajuan izin, auto alpha, riwayat, dan rekap laporan. Sistem yang saya garap ini dapat mengurangi kelemahan presensi manual dan juga memudahkan dosen, mahasiswa, dan juga admin dalam memantau kehadiran secara real time. Pokoknya ini bisa diaplikasikan ke kampus kita tercinta ya Pak ya, Universitas Bina Bangsa. Jaya, jaya, jaya. Jadi kayak itu aja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.